pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis, merancang, dan mengembangkan aplikasi pada sisi server dengan menggunakan bahasa PHP dan menggunakan prinsip Chroot. Sebelumnya, uh, kenapa web itu di sisi sebuah server atau memerlukan sebuah server? Jadi sebagian besar web atau situs itu juga tentu pasti ada yang berskala besar, tidak hanya berskala kecil. Contohnya Facebook, Instagram, UMN, My UMN, e-learning, dan lain sebagainya. Nah, kenapa web sisi server? Yang pertama itu biasanya tuh web tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan individu user. Yang kedua, adanya interaksi dengan pengguna situs. Jadi dengan adanya web sisi server ini kita itu bisa berinteraksi dengan user seperti membuat tombol, membuat pilihan, searching, dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga itu dengan web sisi server ini kita juga bisa mengirim pemberitahuan melalui email atau melalui channel-channel lainnya. Selanjutnya dari web sisi server itu sebelumnya itu web itu terbagi menjadi dua, yaitu static site dan dynamic site. Nah, saya akan menjelaskan dengan static site dulu. Nah, kalau static site ini itu tanpa menggunakan sebuah database. Jadi pertama itu dari client side berarti kan, yaitu user meminta HTTP request ke sebuah web server, lalu dari web server tersebut mengambil files dari dengan cara HTML, JavaScript, atau CSS dengan merespon request dari user itu sesuai dengan permintaan user tersebut. Ini web bersifat yang static site. Nah, yang kedua itu dynamic site. Dynamic site ini berbeda dengan static site. Jadi pertama kali sebuah user akan merequest sebuah HTTP ke web server. Lalu yang kedua ini dari web server itu akan merequest data berupa URL encoding atau dengan metode get atau post data ataupun cookies ke sebuah web application yang ada. Nah, dari web application ini akan melihat apakah ada database. Jika ada, maka datanya itu akan dikirimkan dari database ke web application. Setelah web application mendapatkan data yang diperlukan oleh user, maka akan dikirimkan dengan HTML ke web server tersebut. Setelah web server mendapatkan data dari database dan dikirimkan oleh HTML, lalu web server mengirimkannya ke user. Nah, yang ketujuh ini merupakan static resource atau file-file yang diperlukan. Biasanya itu akan juga dikirimkan ke web application berupa CSS, JavaScript-nya yang akan ditampilkan pada web server untuk ke user tersebut. Nah, selanjutnya bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelumnya bahasa pemrograman PHP sendiri itu digunakan sendiri untuk back-end web developer gitu. Jadi PHP sendiri itu sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk biasanya itu berinteraksi dengan user, atau bahasa-bahasa pemrograman yang banyak digunakan sebagai user sebagai interaksinya. Contohnya saja itu yang pertama itu Chroot. Chroot sendiri itu adalah
sebuah singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, operasi create ini sendiri adalah sebuah basicnya dari pemrograman PHP yang digunakan untuk memanipulasi database atau data. Nah, tadi static site dan dynamic site. Nah, perbedaan dari kedua ini adalah salah satunya itu ya tadi yang dynamic site itu menggunakan database untuk mentransfer datanya, yang static site ini tidak menggunakan, jadi langsung ada pada web tersebut. Jadi data-datanya itu tersimpan pada web tersebut. Berbeda dengan dynamic site yang data-data tersebut disimpan pada aplikasi database seperti MySQL. Nah, untuk penggunaan skalanya itu static site itu lebih besar, lebih kecil, maksudnya lebih kecil untuk mungkin penggunaan usernya itu dibutuhkan hanya maksimal 100 orang. Nah, berbeda dengan dynamic site ini dibutuhkan lebih dari 100 orang. Contohnya e-learning. Nah, mahasiswa di UMN itu kan sangat banyak. Tentunya dibutuhkan sebuah database, dan sebuah web itu tidak mungkin bisa menampung seluruh data dari mahasiswa tersebut. Nah, biasanya itu dalam dynamic site itu bahasa pemrograman yang digunakan itu yaitu salah satunya PHP. Berbeda dengan static site. Static site ini hanya sebatas HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.